Kita mau dibawa Najam kemana ini? Hari ini kita ingin ngecek eh, tanaman, ya sebenarnya itu tanaman jeruk. Di ladang yang kita sewa sudah ada jeruknya. Kemudian kita tanami rumput Brachyurygensis. Nah, kita akan lihat gimana sih kalau tanam atau kalau kebun jeruk ditanami dengan rumput atau integrasi dengan rumput. Gimana sih hasil rumputnya? Gimana sih hasil jeruknya? Yuk ikuti terus bersama Dokadil Institute. Ya, malu-malu kucing aja kadang-kadang. Kita baru pulang kondangan, jadi pakai batik rapi, tapi nggak apa-apa. Kita sambil ngecek lahan. Ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat Anda lebih paham beternak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Nah, alhamdulillah kita dibawa melanglang buana lagi nih oleh Najam. Waduh, ngos-ngosan. Udah lama nggak turun ke lapangan. Sekalinya turun ke lapangan kayak gini. Nah, Najam tadi mengajak saya. Dia ingin menunjukkan sesuatu ke saya, di mana ada kebun jeruk. Nah, ini dia jeruknya, pohonnya. Ada kebun jeruk, tapi diintegrasikan dengan rumput. Ini gimana ini ceritanya? Kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Apakah ini mengganggu jeruknya atau malah mengganggu rumputnya? Saksikan terus hanya di channel YouTube Dokadil Institute. Jangan lupa subscribe. Kenapa kami memilih rumput ini? Kalau di sini istilahnya dikenal dengan rumput ruji, atau bahasa ilmiahnya itu Brachyurygensis. Itu dia masih satu keluarga dengan Brachyuria decumbens ya, BD, dan Brachyuria yang lain lah, Brachyuria sp. Rumput Brachyurygensis ini, atau yang biasa kami di sini kenal dengan rumput ruji, ini memiliki beberapa keunggulan ya. Seperti pertama, dia tahan injakan. Oh iya, tahan dia. Tahan. Jadi rumput ruji ini memang umumnya gitu, dan sebaiknya memang digunakan untuk rumput di padang gembala. Ya, karena karakteristiknya dia tahan injakan, kemudian dia juga berkembang biak dengan pulse ya gitu, bukan dengan stek tapi dengan pulse. Jadi pertumbuhannya juga relatif cepat, dan dia juga adaptif. Ini kalau kita lihat, ini kan lahannya bisa dibilang ya nggak terlalu bagus banget lah, bekas sawah gitu kan, tapi tumbuh dengan relatif cukup baik. Apalagi kalau seandainya kebutuhan ureanya, bahan organik tanahnya, ya pupuk lah intinya, itu tercukupi. Cuman di sini memang kita ya tercukupin sih tapi itu tanaman utamanya sawit dan jeruk. Jadi ini unik ini sebenarnya, ini ada jeruk, ada sawit, ada rumput. Tapi itulah ya, sebagai peternak kami melihat ada peluang lahan di sini, kemudian kami sewa dan kami tanami rumput, dan alhamdulillah ya ini membantu menjadi salah satu sumber pakan kami, pakan hijauan kami gitu. Kalau di sini kami memang tidak diangon, tapi ini di arit kemudian dikasihkan
ke ternak-ternak kita. Kalau kandungan nutrisi ya mungkin ya, kandungan nutrisi rumput ini dari berbagai sumber ini pK-nya 8 sampai 10% ya kita. Kalau untuk ukuran hijauan ya ini relatif ya baiklah gitu, setaraf dengan rumput-rumput lapangan yang ada pada umumnya. Jadi teman-teman peternak sebenarnya bisa jadi salah satu solusi kalau lahan kosong itu relatif mahal. Jadi kalau ada lahan tumpang sari seperti ini yang mungkin relatif murah gitu. Biasanya ya ini sangat murah lah sebenarnya ini. Untuk ukuran lahannya kita bisa tanami rumput Brahiogenesis ini untuk ketersediaan pakan kita atau sumber pakan bagi ternak-ternak kita. Ini enggak merugikan tanaman pokok ya. Maksudnya tanaman pokok ini kan tanaman pokoknya jeruk. Belum ada kajian yang lebih lanjut sih soal itu, tapi yang jelas kita lihat yang penting di sekitaran tanaman utama itu memang kita bersihkan, rutin kita bersihkan supaya tidak menjadi gulma lagi bagi tanaman utama. Kita bisa lihat sini kan sekitaran piringan sawitnya, kemudian jeruknya juga dibersihkan, dan kita lihat jeruknya tadi juga berbuah banyak ya Bang Anil ya. Sawitnya juga relatif cepat nih pertumbuhannya. Kaget ya, kayak tahun lalu kayak belum ada, tapi tahun ini sudah. Iya, kaget loh sebenarnya. Iya. Dulu kayaknya belum ada ini. Ini sebenarnya kurang rawat ya Bang. Nah ini kalau kurang rawat, nah perawatan sebagusnya itu gimana itu? Yang jelas, yang pertama kita harus bersihkan juga rumput-rumput yang tidak kita inginkan seperti ini. Kita harus bersihkan, ini kan dia mengganggu rumput utama atau rumput yang ingin kita tanam sebenarnya. Ini rumput utama ya? Iya, brachiaria. Dan ini juga sebenarnya kurang urea, kurang pupuk ureanya, jadi daunnya relatif kuning. Sebarin lah kotoran kambing ke sini. Ya, kurang ini kasih itu tadi pupuk organik. Nah sebenarnya bukan alasan, tapi ini ada keterkaitannya juga dengan tadi yang saya sampaikan, harga sewa yang murah. Jadi akses menuju kemari sebenarnya ya Abang tahu tadi kan, cukup melelahkan ya. Itu rumah jurang agak ke bawah gitu kan. Jadi kalau bawa kotoran kambing itu ya paling bisa 2-3 karung, habis itu capek gitu. Ya itu minusnya lahan yang murah itu kan begitu. Tapi ini ya yang bagus bisa kita lihat. Bagus juga. Sobat Dokadil, kalau yang sekitar Asahan, kalau mau puls itu ya mungkin bagi beberapa kita yang nggak ngerti istilah puls, tag-nya lah gitu. Rumput ini bisa kontak aja sama kami. Gimana kontaknya? Kontak aja di Dokadil Institute, nanti Akikah Pillah. Diberikan Akikah Pillah. Kontak aja di Akikah Pillah. Link ada di. Udah nggak usah. Link Instagramnya ada di layar. Gratis. Kalau satu pickup baru bayar. Soalnya udah jadi rumput itu. Tanaman jeruk yang usianya sudah 3 tahun lebih ya. Memang sih banyak yang bilang jeruk nggak cocok di wilayah sini, cuman kita coba kembangkan juga. Ya alhamdulillah buahnya. Buahnya lumayan juga. Ya walaupun mungkin nggak sebagus jeruk beras tagi ya, atau jeruk solok ya. Izin ya. Nah itu dia Sobat Dokadil, integrasi jeruk, sawit, dan rumput. Tapi integrasinya acak adul. Tapi nggak apa, ini jadi kan kalau rumputnya itu kami ya, tapi kalau jeruk dan sawitnya itu yang punya lahan. Jadi ya kami hanya mengambil untung dari space yang ada untuk tanami rumput. Tapi alhamdulillah tumbuh tiga-tiganya ya, dan jeruknya juga berbuah, sawitnya juga subur, rumputnya juga makin lama makin kegusur. Tadi aku ngambil jeruknya gimana itu? Bayar lah sekilo. Oke, demikian 271 triliun. Oke, demikian Sobat Dokadil. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan ketik tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, silahkan sebarkan video ini sehingga manfaat dari video ini tersebar lebih luas lagi.
Dan jika Sobat Dokadil ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, bagi Sobat Dokadil yang belum subscribe, Najam belum subscribe. Udah. Saya sudah subscribe Dokadil Institute. Nah, bagi Sobat 2 Dokadil tahun lalu. yang belum subscribe ataupun baru nonton video ini, silahkan subscribe channel Dokadil Institute. Channel ini kita dedikasikan untuk seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Channel Dokadil Institute, channel yang membuat Anda lebih paham beternak. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita sehat selalu, semoga kita bahagia selalu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Woi.